お姉ちゃんが来た。Kembali bersama kita di channel Paradox 94. Salam Paradox. Kali ini saya akan membahas tentang One Piece chapter 931. Tapi jangan lupa untuk teman-teman membantu like dan subscribe channel kita ini ya, supaya kita juga bisa sukses dan berkembang. Kembali ke pembahasan. Di tengah kekacauan yang dilakukan Page One, Sanji pun menampakkan dirinya. Dia mengeluarkan sebuah benda seperti kaleng, yang dimana itu adalah senjata pemberian dari Germa untuk Sanji saat dia di Pulau Wall Cake. Padahal Sanji sendiri sangat membenci benda pemberian Germa tersebut, termasuk apapun yang berhubungan dengan Germa. Sanji sangat membencinya dikarenakan efek dari masa lalu yang buruk dari Germa, terutama ayahnya yang telah memperlakukan Sanji sangat buruk. Sanji berusaha tidak memperdulikan hal itu, karena posisi saat ini dia sangat membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk mengalahkan pasukan Yonko. Akhirnya Sanji pun menggunakan senjata pemberian Germa itu, atau yang disebut dengan Red Switch. Sontak Sanji terlihat melakukan perubahan yang membuat Franky dan Usopp terkagum melihatnya. Terlihat bukan seperti Sanji biasanya. Kostum perubahan itu membantunya juga untuk menyembunyikan identitasnya, agar kekacauan yang diperbuatnya seolah-olah bukan dia yang melakukannya. Namun di posisi yang sama, Trafalgar Law mengetahui sosok kostum perubahan yang dipakai Sanji, yang dimana itu adalah kostum pasukan Germa. Law yang berasal dari Notdu ternyata juga suka membaca komik tentang Germa, sama seperti salah satu kru bajak laut BJ. Namun bedanya, Law mengaku kalau dia sangat membenci Germa, begitu pula dengan Sanji. Dengan segala keterpaksaannya memakai kostum tersebut, Page One berhasil dikelabuinya dan terkena serangan dari Sanji. Usopp dan Franky pun yang secara langsung melihat penyerangan Sanji merasa terkejut dengan kekuatan Sanji yang tak terlihat itu. Namun di sisi lain, Law justru lebih mengetahui karakter kostum yang dipakai Sanji. Dengan kekuatan yang dimilikinya yang bisa tembus pandang tak terlihat. Di cerita komik yang Law baca, karakter Sanji adalah Steel Black, orang yang bisa menggila sesuai keinginan, dan dia bisa menyesuaikan dengan kondisi sekitarnya menjadi manusia tak terlihat. Di sana Sanji merasakan ada yang aneh dan bertanya-tanya tentang kekuatannya. Sanji pun flashback dengan impian masa kecilnya. Sebenarnya Sanji sudah putus asa akan impiannya itu waktu di Tidal Box. Seolah-olah sosok Absalom telah merebut impiannya itu menjadi manusia tak terlihat. Impian yang sudah hancur itu telah dikembalikan oleh kekuatan Red Switch yang diciptakan Germa. Sanji sangat membencinya dikarenakan yang menciptakannya itu Germa. Di sisi lain dia pun sangat senang karena kekuatan tak terlihatnya saat ini bisa untuk mengintip para wanita mandi. Itulah sebenarnya yang Sanji inginkan. Red Switch juga bisa memberikan kekuatan untuk terbang. Meskipun Sanji sudah bisa melakukannya tanpa itu, Sanji bisa mengangkat beban lebih berat yang dibawanya terbang. Justru itu sangat berguna untuk membantu teman-temannya nanti. Page One yang kebingungan dan terpojok itu merasa kesal dan melakukan penyerangan kepada Sanji. Sanji yang terkena serangannya pun terhempas sangat keras. Namun serangan yang dilakukan Page One itu tidak menjadikan Sanji terluka. Walaupun Sanji agak sedikit merasa kesakitan, tapi berkat efek kostum Red Switch itu Sanji terlindungi, karena kostum itu dirancang menjadikannya perisai. Page One mengira Sanji telah dikalahkannya, namun Sanji mampu berdiri kembali. Yang dirasakan Sanji sebenarnya serangan yang dilakukan Page One itu tidak ada apa-apanya. Sanji pun punya ide, ingin memodifikasi kostumnya kembali kepada Franky dan Usopp, karena memang mereka lah ahlinya dalam hal itu. Dikarenakan Red Suit yang Germa desain itu tidaklah cocok untuknya, mungkin next akan ada perubahan dari Red Suit yang dimiliki Sanji, terutama dalam kostumnya itu. Di saat yang sama, terletak di kastil Orochi sedang diadakannya sebuah pesta. Di sana Robin yang menyamar jadi seorang geisha sedang melakukan penyelidikan untuk mencari sebuah benda yang selalu diincarnya, yaitu Poneglyph. Namun kenyataan yang tidak diharapkan Robin, 11 ninja muncul secara tiba-tiba di hadapannya. Mereka adalah ninja Oniwabansu, penjaga kastil Orochi yang dipimpin oleh Fukuro Koju. Entah apa yang akan dilakukan mereka kepada Robin. Di saat yang sama pula di pantai Kuri, posisi Chopper, Momonosuke dan Okiku
yang berada di sana menemukan Big Mom yang telah terdampar di kapal bajak lautnya Big Mom saat itu yang dijungkalkan oleh King waktu menaiki air terjun menuju negeri Wano. Armada bajak laut Big Mom pun tenggelam dan akhirnya membuat Big Mom pun terdampar di pantai Kuri. Mungkin hanya Big Mom yang terdampar di sana, yang lainnya pun tidak diketahui terdampar di mana saja. Kemungkinan mereka selamat atau tidak kita tidak tahu. Chopper terkejut saat mengetahui yang telah terdampar itu adalah Big Mom. Dia kebingungan dan panik dengan keadaan Big Mom yang terdampar dan pingsan itu. Bahkan dia pun memberanikan diri akan membunuhnya. Namun naas, Big Mom pun terbangun. Perilaku Chopper yang sangat kepanikan itu akhirnya lari ketakutan. Tingkahnya sangat lucu. Dia adalah salah satu kru penakut di bajak laut topi jerami setelah Usopp dan Nami. Sementara Momonosuke, Otama, dan Okiku, mereka hanya berdiam diri saja karena belum tahu yang sebenarnya. Saat terbangun, Big Mom pun seolah-olah seperti amnesia. Dia malah menanyakan dirinya sendiri. Chopper pun di sana begitu sangat terkejut saat Big Mom mengatakan hal itu. Apa kemungkinannya akan terjadi saat Big Mom hilang ingatan? Apakah posisi nanti malah akan terbalik? Yang tadinya mengejar Luffy dan kawan-kawan dan akan berbalik membantu Luffy dan kawan-kawan melawan bajak laut Kaido. Nantikan kelanjutan ceritanya di chapter berikutnya. Pantau terus channel kami. Teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin teman-teman bisa memberikan masukan di kolom komentar. Bantu like, share, dan subscribe-nya ya, supaya kita tetap konsisten untuk membangun channel ini, supaya kita juga bisa sukses dan berkembang. Salam Paradok.